Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Nah, seperti yang dibilang tadi, untuk menetralkan, sebenarnya kalau dari krim Bepom saya sih biasanya bisa langsung. Tapi kalau memang kita nggak tahu kandungan krimnya, biasanya kita coba berhenti dulu 2 minggu, krim malam, tapi tetap dengan pemakaian sunscreen dan facial wash yang gentle ya, yang non-slash istilahnya, jadi dia tidak mengeringkan kulit, nggak mengikis lapisan lemak di kulit, kemudian nanti bisa konsul gitu. Nah, ini yang penting, harus konsul juga. Kalau udah bermasalah sebaiknya konsul gitu. Baik. Karena kan kulit aset ya, begitu kita salah ngasih sesuatu nanti masalahnya bisa lebih banyak. Betul. Malah tambah juga nanti mungkin kita punya, awalnya mungkin nggak mau ke dokter, mahal, mungkin kayak gitu ya dok ya. Jadi belilah yang krim abal-abal di mana-mana gitu. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu nanti malah lebih banyak yang Bapak Ibu keluarkan kalau misalnya krim tersebut itu nggak bisa dipercaya, benar ya dok ya? Nah tadi menarik juga nih, karena rupanya kita perlu pahami juga nih jenis kulit kita ya. Jangan-jangan benar yang kata dokter tadi gitu, jangan-jangan kita sebenarnya pada dasarnya kulitnya udah berminyak, tapi karena penggunaan sesuatu produk yang tidak sesuai, jadi membuat seolah-olah kering. Padahal bukan kering. Bukan kering, jadi kita pakai yang mungkin yang hydration, yang oily kayak gitu ya. Jadi akhirnya berakibat pada jerawatan. Akhirnya kita mikir, loh, kita jadi jerawatan sih sebenarnya, padahal maunya pertamanya mau putih nih dong gitu ya. Nah ini penting banget nih Bapak Ibu ya. Jadi tolong lihat dulu jenis kulit Anda. Nah bagaimana cara tahu jenis kulitnya? Harus konsultasi tentu ke ahlinya, ke dokternya. Dokter kalau nggak salah ada ya alatnya untuk melihat jenis kulitnya. Ada nggak di poli kita ini dokter? Boleh datang konsul. Oke, ada ya. Nah Bapak Ibu yang mau, aduh penasaran nih jenis kulit saya nih apa ya? Ayo bisa ke Rumah Sakit Advent Bandung karena dokter punya alatnya untuk ngecek ya dok ya. Jadi itu bisa dilihat jenis kulit supaya kita nggak salah juga nanti. Jangan-jangan juga kulitnya mungkin bukan, malah kulitnya kering nih, terus dia malah memakai krim yang untuk kulit berminyak. Betul. Jadi makin kering lah. Ini perlu banget. Oke, terima kasih banyak dokter. Ini sudah ada lagi pertanyaan berikutnya. Nih dok, saya mau bertanya. Saya sudah coba beberapa produk skincare untuk mencerahkan wajah, tapi kok wajahnya nggak kelihatan nih, hasilnya nggak kelihatan ya dok, katanya wajah saya masih kelihatan kusam, padahal saya rajin pakai facial wash, toner, serum, sama sunscreen, katanya kayak gitu. Kulit saya nggak berminyak banget, tapi gampang kusam, apalagi kalau lagi capek atau kurang tidur. Saya bingung harus fokus ke produk yang mana, atau saya salah ya urutan pemakaiannya. Oh ini menarik ya. Ada nggak dok saran untuk skincare seperti apa untuk mencerahkan wajah kusam saya? Waduh, kayaknya harus konsultasi sih ke dokter sebenarnya. Tapi mungkin boleh dijawab dokter, silahkan. Sebenarnya kita harus lihat dulu ya kusamnya kenapa. Kulit itu kan yang sehat itu eksfoliasinya bagus ya. Jadi regenerasi kita kan biasanya 21 hari kulit itu beregenerasi ya. Jadi biar ada pergantian. Nah bisa aja karena pola hidup kita. Nah itu regenerasi kulitnya itu lambat atau nggak ada. Terus kulit tuh harus terhidrasi dengan baik. Banyak minum air putih. Terus moisturizernya juga tepat. Sama yang tadi facial wash dilihat. Kadang kita mandi bisa aja pakai sabun mandi. Nah bisa aja kan. Jadi kulit jadi kelihatan lebih kering. Jadi sebenarnya kita harus untuk kulit yang nggak ada masalah ya, yang cuma kusam itu biasanya kita harus perhatikan dari pembersihnya, kemudian harus pakai sunscreen, dan jangan lupa kita harus lihat sunscreen itu harus di-reapply juga, jangan cuma pakai pagi terus kita panas-panasan dibiarin sampai sore. Moisturizer sama eksfoliasi. gitu. Tapi ini kita berbicara untuk skincare-nya, untuk skin barrier yang bagus ya. Jadi kalau misalnya kulit lagi merah-merah ya nggak mungkin kita expo ya. gitu. Baik.
gitu. Atau mungkin memang kandungan di skincare yang dipakai memang nggak pas, nggak tepat untuk kulit dia. Apalagi kalau skincare-nya drugstore ya. Jadi biasanya itu kita bantu treatment bisa. Baik. Kalau misalnya skincare-nya udah pas, tapi masih agak kelihatan lebih kusam, bisa kita bantu untuk treatment aja di klinik gitu. Bisa dibantu ya dok Bisa. ya. Nah ini tadi bicara soal urutan nih dok, saya juga penasaran juga nih. Ini kira-kira apa dulu nih? Saya kan katanya dia pakai serum, pakai toner, pakai. Jadi kan pasti facial wash dulu ya, kemudian sunscreen dulu kah atau serum dulu? Jangan-jangan saya salah nih dok pemakaiannya, karena kalau misalnya izin ya dok ya, kita kalau lihat ada tips-tips nih dari artis-artis Korea ya, mereka biasanya cuci mukanya sampai 4 kali, terus habis itu pakainya tuh macem-macem gitu kan, sampai berapa gitu kan? Apakah seperti itu atau apa sih yang penting untuk kulit sehat aja dulu dengan skin barrier yang sehat? Apa aja yang perlu memang untuk buat kita lebih menjaga kulit kita gitu dokter? Jadi urutannya udah pasti pertama membersihkan dulu ya. Baik. Dengan facial wash, kemudian toner itu untuk mengembalikan pH kulit setelah kita mencuci muka dengan sabun. Kemudian kita memakai skincare yang bahannya lebih cair dulu, jadi kayak serum. Itu dulu yang dipakai. Kalau setelah itu mau pakai moisturizer, kemudian paling atas sunscreen. Jadi kalau udah pakai sunscreen jangan ditumpuk lagi gitu, karena kan perlindung itu untuk melindungi dari sinar matahari gitu. Kalau pakai make up nih dok sekarang, jadi apa kan make up berarti kan setelah itu ini lagi sama make up, sebenarnya bisa nggak kayak gitu dok? Atau ya udah kalau udah pakai sunscreen udah nggak usah pakai lagi? Sebenarnya sih tergantung jenis kulitnya. Kalau saya sih nggak apa-apa make up. Lebih baik kita bukan menutupi ya, kita mengoreksi kekurangan kita dengan make up daripada kita memakai krim yang nggak jelas, asal putih glowing sesaat ya. Tapi lebih baik selama perawatan nggak apa-apa lah, saya konsisten dulu. Ini masih ada flek saya nih kelihatan, nggak apa-apa saya tutup dulu sama foundation. Daripada kita salah pakai skincare yang ujung-ujungnya malah ada masalah kayak tadi gitu. Tapi sebenarnya tergantung juga sih dari permasalahan kulitnya. Jadi kalau jerawat ya nggak akan mungkin ditumpuk sama foundation dan bedak berlapis-lapis gitu. Itu malah nanti bahaya juga ya ke depannya dok ya. Oke baik. Nah dokter, ini menarik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini kan kita bicara soal mereka yang menggunakan skincare abal-abal. Tapi bagaimana dengan mereka yang bilangnya, aduh saya nggak mau pakai skincare gitu, jadi saya maunya biasa-biasa aja. Ini aman nggak sih sebenarnya dok? Jadi dia nggak mau pakai apa-apa, apapun gitu. Jadi kayak yaudah saya biasa aja, alami aja gitu. Apakah ada nanti efeknya untuk kulit kita sendiri dengan ya kita sudah tahu ya semakin rusaknya mungkin ya ozon kita gitu ya. Apakah nanti itu berbahaya juga buat kulit dia? Ini gimana dok? Sebenarnya kita lihat dulu skincare itu benar-benar skincare atau bukan. Baru nama skincare kan berarti untuk merawat ya, merawat kulit. Jadi dengan bahan-bahan yang memang untuk merawat, bukan untuk merusak. Sebenarnya yang kita butuhkan di basic skincare itu hanya sabun ya, yang gentle, kemudian moisturizer sama sunscreen. Itu aja dulu kalau untuk orang yang memang mau pakai basic skincare, yang nggak mau ribet. Itu aja dulu, karena sinar matahari itu cepet loh bikin aging, itu dia kerutan-kerutan dan bikin flek. Jadi kelihatan beda lah orang yang rajin pakai moisturizer, sunscreen, sama yang mungkin memang cuek dan nggak mau sama sekali, nggak pakai sama sekali gitu ya dok ya. Walaupun cuma basic aja, tapi kulit kita butuh yang butuh ya? Itu. Baik. Memang butuh untuk terlindungi sebenarnya dok ya. Karena memang kalau dilihat ada sih beberapa yang ya mungkin dan satu dan dua hal dia tidak terlalu peduli bagaimana, masih baik-baik aja kok. Tapi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita bisa mencegah dari sekarang, ini kan kita sedang merawat dan melindungi ya kulit kita ya. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan nanti terjadi kemudian hari. Itu sebaiknya tadi aja ya yang kita boleh bikin, misalnya memang kalau terlalu ribet dengan yang lain, yang tadi 3 hal tadi dok ya, itu yang penting ya, boleh dibuat ya Bapak Ibu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup.
membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga.